Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, arti hadirmu. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Mei 2023. Udah Mei aja ya 2023. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Pisces. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa ditanya tentang kejujuran dia sama kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Clarify energy the truth dari Crosswatcher Pisces. The truth dari Crosswatchers Pisces. Darling angels, clarify please. Clarify please. Clarify the truth. Crosswatchers Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Mei 2023. Clarify please. Clarify. Oke, clarify please. Clarify. Thank you. Oke. Lebih. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. It's time for me to heal now. Ini waktunya untuk aku pulih. Oke. Dia menjauh dari kamu, mungkin ngerasa kayak udah berat. Bisa berat energinya karena sering cekcok, sering konflik, complaining, ngerasa kayak duri dalam daging kalau dia nggak berusaha untuk rilis, butuh waktu sendiri untuk pulih. Kadang energi pasangan kita kalau udah pindah frekuensi tanpa kita sadari, itu akan sangat tidak nyaman. Apa contohnya? Misal kamu ada di frekuensi rendah, dia frekuensinya sudah mulai terbangun kesadaran dia. Maka yang terjadi, yaitu rasanya nggak nyaman. Oke, energinya seperti seleksi begitu. Mana frekuensi yang harus dia pertahankan. Bisa akhirnya kamu yang harus pindah frekuensi, bisa dia yang akhirnya frustasi. Gimana sih coba bayangin kalau orang yang punya kesadaran bersama dengan orang yang nggak punya kesadaran. Itu bakalan frustasi. Chaos lah di sana, ya. Bisa kamu yang udah punya kesadaran, lalu dia sering buat drama, dan dia mengalami fase untuk bangkit kesadaran dia atau spiritual awaken. Bisa kamu yang gak punya kesadaran, dengan kerasnya ego kamu, dia merasa chaos di sana. Oke, bisa vice versa tentang rasa kesadaran frekuensi yang ada. But dia ngerasa bahwa oke, gue mesti menjauh sebentar untuk pulihkan diri gue. Daripada bertahan terus dengan Pisces, dan itu akan jadi ledakan yang sulit terkendali. Deck kedua dia, you speak to me through music. Oke, ini biasanya kalau situasi kayak gini mungkin ini complaining, ya, mungkin dia harus pindah kesadaran ketika kamu koreksi dia, ketika kamu complaining di situ. Kamu mungkin dengan detail memaparkan semua yang harus dia benahi, itu sangat gak nyaman, paling gak nyaman. Karena itu tidak akan merubah orang lain, Kalau ya ada momen kita akan bilang, oh kamu begini, kamu begitu, kamu harus seperti ini, karena kamu seperti ini. Nah kayak gitu, complaining. Tapi itu bisa aja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau ke telinga kanan, telinga kiri, bebas berkeliaran, nggak nempel gitu loh.
Tapi kalau kesadaran yang bangkit dari dalam diri sendiri itu beda sekali. Impactful banget. Oke? So, mungkin kamu keras gitu dengan prinsip kamu tegakkan, dan kamu terlihat seperti menyanyikan lagu rock and roll, Metallica. So, di sini ada you speak to me through music. Atau mungkin kalau ada yang kalem ya, itu ngomongnya pasti akan lebih lembut tapi nyelekit begitu, complaining ya. Emang semua orang gak suka dengar komplain, tapi komplain itu buat kita bertumbuh ya, kadang gak enak sih. Ada ketiga, sometimes I stay awake thinking about you. Oke, dia mikirin kamu, gak bisa tidur. Kadang malam bangun kepikiran kamu. Oke. Mungkin itu yang membuat dia ngerasa dia perlu untuk reflection, ngelihat kembali dirinya, mana yang perlu dia benahi. So, di sini karena jumping card-nya ada 4 ya. I wish I had treat you better. Oke, dia tahu dia punya kesalahan. Dia tahu dia tidak mentreatment kamu dengan cara yang baik, yang buat kamu jauh lebih bahagia. Kadang kalau kita berharap bahagia itu mungkin standar level tinggi ya. Yang bisa berkompromis aja deh. Memahami, ngertiin, saling mengalah begitu. Gak masa bodoh, acu tak acu. Nah itu kadang kalau ngomong tentang bahagia itu hasilnya ya, hasilnya pasti bahagia. Kalau kita berkompromis, bersikap adil, begitu. Si lebih merasakan apa yang dirasakan orang lain, punya waktu mendengarkan. Oke, kadang hanya kata terima kasih, itu pun sederhana, simple ya, tapi kayak itu kayak kalau kita nggak berusaha saling melakukan itu bakalan ledakannya juga ngeri ya. I don't know, like itu kayak because that is about energy, you know. Kita itu harus ciptain hal-hal yang kecil-kecil itu untuk ngumpulin partikel-partikel dan akhirnya jadi energi yang besar begitu. Hasilnya outcome-nya itu bahagia. Karena yang kita kumpulin partikel-partikel kecil kayak compromise, mengalah, appreciation, ya, hal-hal yang simple, inisiatif, begitu, yang respect, yang sederhana, tapi itu memang partikel kecil, yang outcome-nya adalah happiness. Bottom of the deck, my life is not as together as it seems. Hidup gue nggak sama seperti waktu kita bersama, lu tahu kan? Lebih nelangsa, frustasi. So, makanya dia butuh waktu untuk memulihkan dirinya. Kita translate ya dari 78 deck for Pisces. Pisces, clarify my darling angels, energy Pisces. Arti hadir. Clarify my darling angels, Pisces arti hadir. My darling angels, clarify, please clarify. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus arti hadir. Energi Mei 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Oh, thank you, thank you. Oh, okay, thank you. Yeah, you choose your deck. Pisces, kamu yang pilih decknya di sini, bukan saya. Oke. Tadi yang pertama jatuh ini ya deh. Ini yang terakhir. Ini yang kedua dari terakhir, ketiga. Di sini keempat ya. Baru ini yang pertama. The Hermit Energy. Virgo's Energy. The Hermit Mode. Hermit mode itu narik diri, berkontemplasi. Itu biasanya kalau kita lakukan itu kalau lagi chaos ya. Aduh, kayaknya gue capek, gue mau tenang sebentar. Oke, tarik nafas, duduk tenang. Menjauh dari konflik atau sumber konfliknya. Mungkin dia sumber konflik atau duri dalam daging. Kamu ngerasa lelah, udah capek, semua cara, semua resep, semua jurus
Ya, jurus Kamehameha, jurus Ninja Hattori, semua sudah dikeluarkan. Tinggal Doraemon aja yang keluar ya. Semua akhirnya kamu ngerasa bahwa oke, it's time for me to contemplate. Berusaha untuk berkontemplasi. Mulai merenung, melihat lagi. See? Di sini seperti ada the hermit dan ini ada situasi berkabut di atas kepalanya. So ini mungkin kamu ngerasa chaos. Atau mungkin hanya dealing dengan Virgos. The hermit juga bisa tentang energi tarot reader. Mungkin kamu punya kepekaan clairvoyant, kepekaan sensitivitas yang tinggi. Ngerasa bahwa ini tidak boleh terus terjadi. Untuk masa depan ini gak worth it untuk dipertahankan. Kamu mulai melihat kembali. Oke? Dan ini cukup dewasa, bijaksana ya. Maksud saya kamu tidak melihat orang lain untuk disalahkan. Sikap dewasa. Yang itu simple tapi tidak semua orang punya. Kebanyakan orang kalau ada masalah, ledakan emosi yang dia lakukan adalah menyalahkan orang lain. Red flags-nya banyak banget. Energi dari Knight of Swords di sini, kamu bingung bagaimana untuk Kamu bingung untuk memulihkan situasi atau seperti apa? Situasi cukup juggling di sini, yang membuat kamu akhirnya mengambil keputusan di sini. Oke? Dan ini cukup terjadi cukup cepat sekali. Knight of Pentacles di sini. Sorry, berisik. So ini cukup Knight of Pentacles. Kamu menarik komitmen kamu, melihat kembali apakah layak untuk diperjuangkan kembali karena kamu sudah melakukan perjuangan kamu selama ini. Knight of Pentacles juga tentang tidak mau lagi bertindak, silent treatment, nunggu inisiatif dari orang yang dealing dengan kamu. Oke? Energi dari Knight of Swords juga bisa tentang stalking. Bisa juga mencari tahu kebenaran dari sisi kebingungan kamu. Mungkin kamu ngerasa ada yang loose selama ini, kamu nggak tahu. Mencoba untuk lebih detail di sini. Saya melihat kamu akhirnya keputusan kamu adalah menarik kembali komitmen kamu sama dia. Kamu merasa udah nggak bisa lagi untuk bersama. Oke. Bisa juga tawar hati, mulai pudar cinta kamu karena kamu ngerasa bahwa hubungan bukan seperti ini yang kamu inginkan. Kamu udah nggak ngerasa bahagia lagi. Oke. Knight of Swords di sini energi dia. Knight of Swords seperti momen dia selalu mengabaikan kamu, atau di sini tentang ghosting atau silent treatment atau denial dengan apa yang sudah dia lakukan. Red flags. Oke. Sifat pengabaian dia selalu abaikan kamu di sini. Oke. Ini yang buat kamu sakit hati. Oke. Tidak bicara. Bisa juga dia denial dengan apa yang sudah dia lakukan. Udah tahu bikin orang lain sakit hati tapi bodoh amat gitu. Knight of Swords, Four of Swords, energi dari The Hermit. Cenderung menarik diri kalau ada masalah. Dan itu seperti menempatkan kamu pada posisi yang berjuang untuk menyelesaikan isu yang dia buat. Saya lebih melihat dia sering mengabaikan kamu di sini. Ya, dia denial bahwa apa yang dia lakukan itu salah, itu dia tahu tapi dia denial. Five of Swords, diam tiba-tiba meledak dan speak up di sini. Kemudian kalian saling argumentasi.
Five of Swords juga bisa tentang omongan orang, memicu untuk omongan orang ya, atau apa ya, informasi dari pihak di luar kalian berdua, memicu konflik di sini, argumentasi, membakar ya. Dan ini cukup frustasi bagi dia, sulit banget dia mengakui kesalahan dia. Dia cenderung menyalahkan kamu, terlebih ketika kamu mengakhiri hubungan. Oke. Seorang yang punya big ego, kalau dia nggak sepakat, dia nggak akan peduli dengan apa yang kamu perjuangkan. Kalau bisa ada konflik, dia akan menggunakan powernya dia, kenaifan dia untuk menekan kamu. Egosentris ya. Bisa itu egosentris. Mungkin. So ya, keras, naif. Ya, red flags ya. Ingin diprioritaskan, diperjuangkan. Punya leadership yang kuat, merasa lebih baik dari kamu. So kayak sulit untuk menerima pendapat orang lain begitu, termaksud kamu. Egosentris ya. Oh, Ace of Swords. Chaos, kecewa, mengkhianati. So yang dia lakukan adalah dia salahkan kamu untuk situasi chaos dalam hubungan. Kebenarannya kamu ingin hubungan berakhir. Tapi kamu lebih memilih untuk silent treatment, menarik komitmenmu. Kamu ngerasa bahwa kalau sama dia tuh bisa berargumen. Ada tipe-tipe orang yang kalau berargumen itu dia memang pandai di sana. Kalau yang nggak pandai argumen atau nggak sering berantem atau nggak sering ngobrol, pasti bakalan kalah argumentasi sama orang-orang yang pandai berargumen. Red flags. Apalagi memainkan mentality victim. Kita pasti kalah. Oke, pasti kalah. Kalahnya bukan kalah ini, tapi kalah berargumentasi. Dan itu menimbulkan sakit hati. Oke? Dia ngerasa kamu mengkhianati dia, mengecewakan dia di sini. Oke. Cari pembenaran ya. But I know kamu ngerasa bahwa Knight of Swords, Knight of Pentacles, kamu bertahan dengan komitmen dalam kebingunganmu di sini. Kamu bertahan dengan komitmenmu. Okay? But I don't know, kayak kamu ngerasa bahwa sudah cukup untuk bertahan di sini. So dia keluar dari hubungan, dia merasa kamu mengkhianati dia, situasi chaos di hubungan kamu sama dia. Oke? Makanya di sini ada it's time for me to heal now. Waktunya dia untuk sendiri, untuk melihat dirinya, bercermin untuk dirinya. Oke. You speak to me through music, Knight of Swords. Kamu jabarkan semuanya. Kamu begini, kamu begitu, kamu tuh, ya itu unek-unek, kamu keluarin semuanya. Knight of Swords dia nggak akan berhenti ngomong sampai dia puas untuk ekspresiin apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Dan walaupun itu dia bingung, kenapa dia bisa merasa kecewa, I don't know, like bingung kenapa kamu seperti itu, ya kak. Kenapa dia seperti itu? Seperti kamu mau ekspresiin bahwa kamu bingung dia kenapa seperti itu. Berbeda dari yang pernah kamu kenal, sangat berbeda. Mungkin sebelum bersama dengan dia begitu manis, sweet, tapi setelah bersama dengan kamu, dia berubah jadi seperti monster yang pandai mengkritik, bahkan mencibir. Five of Swords ini cibiran, kadang-kadang nyinyir. Ya kita nggak bisa, kita nggak heran kalau
Ada pasangan yang mampu nyinyirin pasangannya, menghina, merendahkan, mengecilkan pasangannya sendiri, membandingkan pasangannya dengan orang lain. Sementara dia tidak melihat dirinya sendiri. Ini mungkin kamu komplain di situ. I do my best, tapi kerjaan kamu hanya komplain again and again and again. Oke? Oke. Kamu bicara seperti music, I know. Sometimes I stay awake thinking about you. Dia pikirin kamu. Walau dia mengabaikan kamu, tapi force denial begitu. Pikiran dia seperti remind ke dia bahwa oke, kamu bener loh yang diomongin Pisces tentang hal A, B, C, D, E, F, G. Itu pikirannya menjabarkan itu. Alam bawah sadarnya mengingatkan dia akan tindakan dia yang salah. Tapi dia denial selama ini. Sehingga ketika dia menarik diri, dia baru bisa mengakui itu salah dia. Prosesnya begitu. Untuk orang yang punya big ego, you know, self-centered, self-observe, itu parah memang. Bisa disimpulkan dia narcissistic personality disorder, you know, tidak pernah salah, dia selalu benar. Oke. Dan di sini ada I wish I had treat you better. Ace of Swords. Apa yang kamu omongin benar. Apa yang kamu komplain ke dia itu benar. Kamu seperti membandingkan setelah bersama kamu dan sebelum kalian menikah atau bersama. Saat dia deketin kamu, mungkin pacaran beberapa lama, kok dia baik gitu. Kok sekarang dia kayak orang asing yang mengerikan begitu, yang mulutnya ini Four of Swords, Five of Swords, Ace of Swords. My God, itu tajam, mulutnya kayak belatih, nusuk. Bikin orang frustasi dengerinnya. Negative talk. Okay. Bottom of the deck. My life is not as together as it seems. Yang gak ada lah yang mau nerima orang kayak gitu. Siapa yang mau tinggal bersama orang yang mulutnya tajam kayak pisau belatih? Gak ada kan? Saya juga gak mau. Jangankan makhluk manusia, makhluk hewan, tumbuhan pun males gitu. Kalau ngeluarin ucapan yang menyakitkan orang lain, mengecewakan orang lain, merendahkan, mengecilkan orang lain. Bukan artinya memang untuk dipuja-puji, bukan. Tapi ya normal-normal aja sih ngomongnya yang gak bikin orang direndahkan, merasa dikecilkan gitu loh. Itu yang dia rasakan, seperti tidak ada yang hidupnya berbeda tanpa kamu. Knight of Swords, Knight of Pentacles, you know, you do anything. Even di sini kamu masih membatasi tindakanmu, tapi kalau mau dibandingkan dengan dia, dikoneksi kamu sama dia, kamu lebih melakukan perjuanganmu untuk hubungan ini, koneksi ini, itu lebih banyak daripada dia. Kalau dibandingkan di deck ini. Tapi karena ini general readings, bisa vice versa. Ya, saya jangan dibully. Saya hanya menjabarkan ini. Bisa vice versa. Oke? So, kalau kamu tanya, apakah dia mencintai kamu? Jawabannya, ya pastilah. You are the only one. The one and only. Who choose him or her in love life. And do your best to create happiness. Makanya dia di sini seperti benar-benar ngerasa bahwa dia benar orang yang tidak bisa memperlakukanmu dengan baik. Apa definisi sinonimnya? Tidak bersyukur punya pasangan yang mencintai dia. Dan itu dia tahu setelah tanpa kamu. Oke? Ini bisa vice versa, baby. Arah deck ketiga. Deck ketiga, arti hadir kamu. See? The Judgment. Akhirnya dia mulai menyesuaikan keadaan. The Judgment energy juga bisa tentang melewati fase yang buruk, akhirnya berakhir. Ada masa surut, fase di mana keegoan diri lebih tinggi daripada kenyataan.
sehingga ego itu meremukkan kebahagiaan kalian berdua. Itu sudah berlalu, sudah surut. Yang dia lakukan adalah sekarang berusaha untuk meredam badai yang akan dia ciptakan untuk kekeosan hubungan kalian. Bagaimana belajar dengan kesadaran mengendalikan diri. The Judgment juga bisa tentang perubahan, hubungan yang tadinya chaos ingin kembali bersama, rujuk reconciliation. But di sini like the angel with the wings, two wings di sini, kayak dia mekarkan sayapnya terbang di atas badai, Pada akhirnya dia tahu bahwa kemenangan ego bukanlah kebahagiaan untuk dia, hanya kemenangan untuk egonya sendiri dan mengorbankan dirinya sendiri dan orang yang dia cintai. Four of Wands membuka pintu lebar-lebar untuk kembali bersama dengan kamu. So dia ingin rujuk kembali dengan kamu. Menurut dia hubungan ini masih exist. So dia berharap di sini agar ada kesempatan pintu terbuka kembali bersama dengan kamu. So this is about unending story, unfinished business. Eight of Cups, this is your energy, Pisces energy. Dia ngerasa kamu tidak akan terima dia semudah itu. Karena kamu sudah tidak mencintai dia lagi. Kamu seperti menciptakan atau memanipulasi situasi. Terlihatnya seperti itu. You create manipulation condition di mana buat dia out dari koneksi dia dengan kamu. Buat dia merasa bahwa kamu sudah tidak menginginkan hubungan ini bersama dengan dia. The Hermit energy, kamu menarik diri. Ada dia di dalam ruangan, kamu tinggalkan ruangan itu. Ada dia ketika bersama dengan keluargamu, kamu tinggalkan situasi itu, kamu pindah ruangan atau kamu menyibukkan diri ke hal yang lain. Kamu selalu menolak untuk bertemu dia, mungkin satu atmosfer, satu itu nggak mau kamu. Itu yang membuat dia merasa, Pisces, you not love me anymore. Itu yang dia rasain. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, yes, kamu sangat berarti. Dari kamu belajar mengenal siapa dia yang sebenarnya. Kadang kita sama diri kita aja kita nggak kenal. Yang kita kenal, kadang banyak orang kenal dirinya tentang apa? Egonya dia. Aku, dari aku, oleh aku, untuk aku. Tapi tidak mau kenal, aku tuh punya kelemahan ini loh. Kelebihan aku ini ya. Terus aku bisa bahagia tuh kalau kayak gini rasanya gitu. Kenal begitu nggak ada, jarang. Yang kenal itu, aku. Pokoknya akulah yang harus menang, akulah yang harus dilihat orang gitu. Jadi itu mengenal ego ya, bukan mengenal akunya aku gitu. Kalau ada orang, aku mah nggak gitu kayak gitu. Jadi kayak ego ya, pride. Jarang yang kenal, benar-benar kenal dirinya gitu. Iya gitu, kayak kadang-kadang ada orang, aku marah. Kalau aku lagi marah nih, itu orang pasti kenal dirinya. Aku tuh kalau lagi marah, kamu jangan ngomong ya sama aku, nanti aku gak bisa kontrol mulut aku gitu. Mulut aku tuh agak jahat gitu. Itu berarti orang itu udah kenal dirinya. Tapi kalau dia ngomongnya, ya makanya kamu jangan buat aku marah. Nah itu. Artinya dia masih memenangkan egonya. Dia nggak bisa menerima perbedaan atau komplain. Nah itu ego yang dia bicara, itu adalah dia mengenal egonya, bukan mengenal dirinya. Beda loh, mengenal egoku sendiri dan diriku, autentiknya diriku itu beda. Bottom of the deck. King of Cups, kamu baper ya, makanya the Hermit mode. Kamu ngerasa bahwa lelahlah hatiku terkuras di sana. Hangman, sacrifice, banyak sekali berkorban. Take a charge.
bayar harga. Stuck, suffering, merana menderita. Gue berjuang, bayar harga, tapi gue dapat penderitaan. Gue cukup sudah. Gue malah disalah-salahin, gak dianggap gue gitu. Nah itu, kamu ngerasain kayak gitu. Ten of Cups ini yang kamu inginkan, kebahagiaan. Oke? So, ya. Kalau kayak gini, biasanya itu udah beda frekuensi. Emang melelahkan kalau kita dealing dengan orang yang gak punya kesadaran, itu melelahkan. Kalau perubahan membawa pada kesadaran, oke. Kalau perubahan lebih parah, ke energi negatif itu yang, wah, gak enak banget. Oke? So, I know you do your best, Pisces. Mulailah untuk pulihkan dirimu. Fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri. Kok egois, Nona? Enggak, itu enggak egois. Ngapain kita berkorban untuk orang yang akan menusuk kita dari belakang? See? Four of Wands, Five of Swords, ngomongin kita di belakang yang jelek. The truth, ini kebenarannya. Pengkhianat, mengecewakan kita. Ngapain? Tapi kita lihat dari Oracle Angel Healing ya, ini biasanya lebih punya wisdom daripada saya. Kalau saya masih ada rasa manusianya. Clarify, Metallic Angels, energi untuk Pisces. Saran. Metallic Angel, saran untuk Pisces. Arti hadir. Mei 2023, clarify. Thank you. Pisces. Crown Chakra. Pay attention to your ideas as they are message for true divine guidance and in answer to your prayers. Okay? Cakra mahkota, jadi bijaksana. Bisa aja jawaban doamu diletakkan langsung di kepalamu oleh penciptamu melalui guardian angelmu. Dan itu kebenarannya. Ini ada kesadaran, memahami kebenaran. Okay? Tahu yang baik dan yang buruk. Bottom of the deck, Goddess. Express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing qualities di sini. So Goddess, divine feminine. It's about love, compassion, kindness, you know? Okay. Ya, memaafkan juga bagian dari Goddess atau divine feminine. Okay? Ya, tidak ada yang salah memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi ya, mungkin bisa dipikirkan kembali apakah dia layak untuk masuk kembali dalam hidup kamu atau tidak. See? But ya, pikirin diri kamu dulu lah ya. Di sini ada 4A of Harmony. Dia akhirnya memahami, ada pintu yang terbuka tentang kesadaran. Memahami bahwa harmoni, kita harus hidup selaras. Kita nggak bisa nuntut orang lain, lebih harus melayani kita, mengutamakan kita, prioritaskan kita. Kalau kitanya nggak melakukan apapun. Nah ini dia. Ya tentang harmoni. Jadi apakah dia berubah setelah nggak sama gue? Iya. Apakah dia tahu dia salah, Nona? Iya. The universe seperti membuat situasi dia menyadari bahwa dia harus bersyukur memiliki orang yang mencintai dia. The Pink Rose of Lady Nada. Okay? Hidup memang seperti pelangi. Kadang kita bertemu dengan orang-orang tanpa kesadaran. Dan kita izinkan dia lebih dekat dalam hidup kita. Bahkan menjadi pasangan kita. Yang menghancurkan kesadaran kita. So pahami bahwa itulah perbedaan frekuensi. Dan tahu posisi kesadaran kita. Jaga baik-baik itu kesadaran seperti harta kekayaanmu. Okay. Walaupun kamu kaya, kalau nggak ada kesadaran, tetap stres juga. Okay. So ini dia tentang cinta kasih sayang, hidup yang berwarna. Protection yourself dari energi negatif orang lain yang mengecilkanmu, yang membawamu pada penderitaan. Okay. Vice versa. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.